Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar pelajaran berikutnya tentang himpunan. Nah, ini bagian kedua dari video-video himpunan. Pada bagian ini kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan. Nah, ada bilangan kardinal, ada himpunan semesta, himpunan yang sama, dan ekivalen. Nah, sebelum masuk ke beberapa bagian tersebut, yang paling penting harus kita pelajari adalah bilangan kardinal. Nah, jadi bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Nah, cara penulisannya biasanya adalah seperti berikut. Dia ada N dalam kurung A. Nah, ini adalah nama himpunannya ya. Nah, jadi bisa bermacam-macam. Bisa B, bisa C, bisa D gitu ya. Nah, di sini nanti adalah sebuah angka. Oke, contoh jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3, maka NA adalah berapa? Nah, berarti kita mesti daftarin dulu. Nah, cara paling gampang adalah kita daftarin dulu nih. Himpunan A, bilangan prima yang habis dibagi 3. Nah, bilangan prima itu kan mulai dari 2 ya. 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, tentunya yang habis dibagi 3 hanya 1. Si 3 ini. Nah, anggotanya hanya 3 ya. Nah, maka NA atau jumlah anggota dari himpunan A adalah 1. Karena isinya cuma 1 nih. Oke, gampang ya? Gak susah ya? Oke, sekarang kita coba yang berikutnya. Contoh soalnya, tuliskan bilangan kardinal himpunan-himpunan berikut. Nah, himpunan A, huruf vokal pada kata matematika. Berarti kita tulis dulu nih, himpunan A ada apa aja ya? Ada A, huruf vokal ya. Ada A, kemudian ada E, ada A udah ya, ada I. Nah, ada I. Oke. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, maka bisa kita tulis N dalam kurung A, karena himpunan A ya, sama dengan 3. Oke. Sekarang gimana tentang contoh berikutnya? B adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita hitung aja nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka N dalam kurung B itu adalah 9. Gampang ya? Yang C. X sedemikian rupa, X lebih kecil dari 15. X adalah bilangan ganjil. Berarti X-nya harus lebih kecil dari 15 dan bilangan ganjil. Bilangan ganjil mulai dari berapa ya? Mulai dari 1 ya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Berapa lagi nih? 11, 13. Nah, 15 ikut atau enggak? Oke, 15 enggak ikut ya. Karena di sini lebih kecil. Bukan lebih kecil sama dengan. Berapa nih? Ada berapa nih ya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 5, ada 6, ada 7. Oke, berarti N dalam kurung C itu sama dengan 7. Karena jumlah anggotanya ada 7. Nah, yang berikutnya. Nah, ini anggap aja D ya. D adalah himpunan faktor dari 2. Faktor dari 2. Bedain ya faktor dan faktor prima. Kalau faktor prima, misalkan faktor prima dari di sini nih, dari 15. Nah, faktor primanya kita pakai pohon faktor. Kalau faktor doang 15. Nah, biasanya teman-teman kita sudah diajarin pakai tulang ikan ya. Ini 1, 15. Jadi 15 itu berapa kali berapa aja sih? 2 nggak bisa, berarti 3, 5 gitu ya. Beda soalnya nih, kalau faktor prima dia hanya mengambil perkalian bilangan prima aja. Berarti ini 3 dan 5. Oke. Nah, sekarang faktor dari 2. Coba ya kita lihat ya faktor dari 2. 2 itu berarti cuma 1 kali 2 ya. Oke, berarti D itu adalah 1,2. Berarti ND atau jumlah anggota dari D kita lihat aja nih. 1, 2. Iya betul, 2 ya. Nah, jadi itu bilangan kardinal. Jadi teman-teman sudah mengerti ya, bilangan kardinal itu adalah jumlah anggota suatu himpunan. Oke. Nah, berikutnya ada jenis-jenis himpunan. Nah, tadi kita sudah belajar bilangan kardinal atau jumlah anggota suatu himpunan. Ternyata dengan adanya jumlah itu, himpunan bisa kita bagi jadi 3 nih. Ini ada himpunan yang terhingga, yang jumlah anggotanya terbatas. Contoh, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kurang dari 10. Oke, bilangan asli kita mulai dari berapa? Oke, dari 1 ya, bukan dari 0. 0 itu dari cacah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 10 nggak ikut karena kurang dari ya. Nah, jadi dia terbatas nih, cuma ada 9 anggota. Beda kalau misalkan kakak ubah nih, bukan bilangan asli, tapi bilangan pecahan. Ayo coba pecahan. Nanti bisa 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/100, 1/1000, 1/1000. Wah, banyak banget tuh. Nggak bisa kita data dengan baik ya. Nah, itu namanya himpunan tak hingga. Tuh ya. Nah, contoh lain apa? Himpunan bilangan. Nah, bilangan ini nggak ada batasnya. Jadi bisa aja 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 3 triliun. Wah, sampai tak hingga gitu kan, sampai tak terbatas. Nah, itu himpunan tak hingga. Nah, ada lagi adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya paling gampang begini, himpunan manusia yang sudah pernah ke Pluto. Ayo, teman-teman ada yang udah pernah ke Pluto? Belum pernah ya? Kakak juga belum pernah ke Pluto. Tidak pernah ada manusia sejauh ini yang pernah ke Pluto. Maka himpunan manusia yang sudah pernah ke Pluto itu ditulisnya begini nih. Ada kurung tapi nggak ada isinya. Himpunan kosong. Atau bisa juga kita tulis begini. 0 tapi ada coretnya. Coba jelek banget coretannya ya. 0 tapi ada coretannya. Nah, itu artinya himpunan kosong atau tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, sekarang kita mesti menentukan jenis himpunan di bawah ini. Apakah himpunan terhingga, tak terhingga, atau himpunan kosong. Oke. Bilangan prima yang habis dibagi 5. Bilangan prima tadi mulai dari berapa? Dari 2 ya. 2, 3, 5. Oh, ada nih 1 nih. Ada lagi yang lain? Enggak dong. Kalau habis dibagi 5 berarti bukan prima dong dia. Berarti cuma ada 1, yaitu 5. Berarti ini himpunan terhingga. Oke ya. Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Lebih dari 100 berarti bisa 1.000.000. 1.000.000.000. Wah, nggak terhingga tuh. Banyak banget tuh ya. Maka ini adalah himpunan tak hingga. Oke ya. Bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Lebih besar dari 3 dan genap. Genap itu artinya bisa dibagi 2. Coba ya, bilangan prima kita mulai dari 2, 3, 5. Kalau bilangan prima itu nggak bisa dibagi bilangan yang lain kan? Artinya dia tidak boleh bisa dibagi 2. Berarti ada nggak bilangan prima yang lebih besar dari 3, tapi genap? Nggak mungkin. Kalau lebih kecil dari 3 mungkin nih, ada si 2 ya. Berarti ini adalah himpunan kosong, oke ya. Yang bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan hasil suatu bilangan yang sudah dikuadratkan. Contoh, kakak punya angka 2. 2 dikuadratkan adalah 4. Nah, 4 ini adalah bilangan kuadrat. Contoh lain, kakak punya 5. 5 kalau dikuadratkan jadi 25 ya. Nah, 25 ini adalah bilangan kuadrat. Berarti antara 4 dan 9. Kalau antara 4 dan 9 artinya 4 sama 9 nggak ikut. Artinya nggak ada bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Artinya himpunan E adalah himpunan kosong. Oke ya. Oke, yang terakhir. F itu adalah dari 0 sampai 2. Antara 0 dan 2 karena nggak ada sama dengannya ya. X adalah bilangan rasional. Oke, bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional itu termasuk pecahan. Nah, tadi di sini sudah ya. Kalau bilangan pecahan itu ada, walaupun ada jaraknya, pasti dia himpunan tak terhingga. Maka yang E ini adalah himpunan tak terhingga. Oke. Selanjutnya, kita mau belajar apa ya? Oh, sama dan ekuivalen. Nah, sama dan ekuivalen ini gampang ya. Sama. Nih, jadi dua himpunan tuh dikatakan sama jika anggotanya sama persis. Jadi jumlahnya sama, isinya sama persis. Nah, itu himpunan yang sama. Nah, kalau ekuivalen itu jumlah anggotanya sama, tapi isinya tidak harus sama. Nih ya, jumlah anggotanya sama, namun isinya tidak harus sama. Oke, misalnya nih, ada beberapa himpunan, ada huruf A. Ada himpunan A ya, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ada B. B itu huruf vokal. Huruf vokal apa yo? Oke, kita daftarin dulu ya. A, B, C. Kok A, B, C sih? Salah dong. A, E, I, O, U gitu ya. Oke. 5 bilangan caca pertama. Bilangan caca itu mulai dari berapa? Dari 0 ya. Berarti ini kita punya 0, 1, 2, 3, 4,
Selesai. Habis ya. Kenapa? Karena cuma sampai 4. 5 bilangan cacat pertama. 5 bilangan asli pertama. Berarti mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba ya, mana kita cari mana yang sama dan mana yang ekivalen. Kalau sama itu harus sama persis. Coba mana yang isi sama persis. Ya, yang isi sama persis ini ya. Si A itu isi sama persis sama si C. Oke, maka si A itu sama dengan si C. Oke ya. Kita cari yang ekivalen sekarang. Berarti mana yang isinya sama-sama 5. Tapi belum tentu harus sama. Wah, ini isinya 5 semua ya. Ini kosong, ini 0, 1, 2, 3, 4 isinya 5. Huruf vokal isinya 5. 5 bilangan cacat pertama isinya 5. 5 bilangan asli pertama isinya 5. Berarti kita bisa tulis begini. A itu ekivalen sama B. Oke ya. Atau boleh juga adik-adik tulis begini. A itu ekivalen sama C. Gitu ya. Karena mereka memang ekivalen. Jumlah anggotanya sama, tapi isinya tidak sama. Contoh soal. Oke, manakah pasangan himpunan berikut yang sama atau ekivalen? Oke ya nih. 1, 2, 3 himpunan warna lampu lalu lintas. Jadi ada 2 himpunan nih yang dibandingin. Himpunan pertama isinya angka 1, angka 3, oke, dan angka 5. Nah, himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, ini apa yo? Tahu nggak? Merah. Kalau merah berhenti ya. Jangan suka nyerobot. Nanti tabrak. Kecelakaan, bahaya. Kuning dan hijau. Isinya berapa? Isinya 3. Sama persis? Enggak. Berarti mereka ekivalen. Oke ya. Oke. Lanjut. Himpunan berikutnya. Huruf vokal pembentuk kata Nigeria. Nigeria. Wow, Nigeria. Nigeria itu di mana ya? Dan huruf vokal pembentuk kata Amerika. Huruf vokalnya aja, coba ya. Kalau yang Nigeria itu ada E, ada I, ada A. Oke ya. Kalau yang Amerika, kakak bedain warnanya biar gampang belajarnya. Kalau yang Amerika itu ada A, E, sama I. Wah, ini isinya sama persis ya. Maka ini sama, bukan ekivalen tapi sama. Oke, lanjut lagi. Ketiga, bulan yang bulan dengan huruf terakhir I. Berarti ada apa yuk? Coba-coba ada Januari, ada Februari ya. Maret, April, Mei, ada Mei. Mei, Juni. Banyak loh. Ada Juni. Ada Juni ya. Ada Juni, ada Juli, Oktober, November, Desember. Nah, oke ya. Oke. Sekarang kita lihat yang himpunan berikutnya. Dia bilang X lebih kecil dari 3, X elemen bilangan asli. Berarti apa nih? Bilangan asli dari 1 ya. 1, 2. Loh, ini jumlahnya berapa yang kuning? 1, 2, 3, 4, 5. Yang merah? 2. Berarti soal nomor 3 ini jawabannya adalah kedua himpunan tidak sama dan tidak ekivalen. Karena isinya beda, jumlahnya juga beda. Oke? Terakhir nomor 4, faktor prima dari 60 dan faktor prima dari 30. Oke, faktor prima dari 60. Faktor prima gimana carinya? Oke, pakai pohon ya. Berarti 60, ini ada 2, ada 30. 30 itu 2, 15, 3, 5 ya. Aduh, tempatnya sempit banget ya. Oke. Nah, faktor prima dari 30. Kita tulis dulu. Nanti sebelum lupa, kita tulis dulu nih. Ini berarti faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5 ya. Hanya ditulis yang faktor primanya aja. Oke. Faktor prima dari 30. Ada 30 nih. Nah, berarti kita ambil cuma sampai sininya doang nih. Bawahnya aja nih. 2, 3, dan 5. Berarti faktor prima dari 30, 2, 3, dan 5. Oke, berarti kalau kita lihat, isinya sama persis, jumlahnya sama. Berarti ini sama dengan. Oke, bisa dimengerti? Gampang ya. Nah, terakhir nih, himpunan semesta. Nah, jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Tentunya semua anggota himpunan yang lebih kecil harus termasuk dalam himpunan yang lebih besar. Contoh, ya. Kakak punya himpunan A, 0, 1, 2, 3, 4.
Maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari A itu apa? Jadi bisa begini. Misalkan kakak bilang, bilangan. Boleh dong. Bilangan kan suatu himpunan nih. Apakah di dalam bilangan ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4? Ada. Oke. Jadi boleh tuh ya. Oke. Atau bisa juga lebih terperinci, lebih detail. Bilangan apa yo? Dari 0 nih. Dari 0. Ya, bilangan cacah. Jadi kakak boleh bilang bilangan, kakak boleh bilang bilangan cacah. Nah, nanti kamu di sekolah coba tanya guru kamu. Guru kamu maunya yang lebih detail atau secara umum juga boleh. Contoh soal. Oke, contoh soal. Tuliskan semestanya. 1, 3, 5, 7. Apa yo? Betul ya, ini bilangan prima. Jadi semestanya itu bilangan prima. Walaupun tidak semua bilangan prima disebutkan, tapi 1, 3, 5, dan 7 itu bilangan prima. Jadi semestanya bisa kita bilang adalah bilangan prima. Oke, berarti semestanya adalah bilangan prima. Oke. Nomor 2, kita ganti warna ya, biar menarik. Nomor 2, kita punya solar premium Pertamax. Apa nih? Betul, bahan bakar. Bahan bakar tuh bukan cuma solar premium Pertamax. Ada bahan bakar yang lain loh. Minyak tanah. Tapi nggak dipakai di mobil. Pakai buat kompor. Bahan bakar kan? Nah, tapi 3 ini termasuk dalam bahan bakar. Jadi kita boleh bilang ini himpunan semestanya adalah bahan bakar. Oke ya. Kayu bakar juga bahan bakar loh, tapi dipakainya bukan buat kendaraan ya. Zaman dulu dipakai buat kendaraan. Buat kereta uap pakai kayu bakar. Oke ya. Yang ketiga, ada mangga, pepaya, rambutan. Berarti ini himpunan apa? Oh ya, gampang ya. Himpunan buah. Hah, udah. Berarti himpunan semestanya apa? Buah gitu. Ciliwung, Krukut, Cisadane. Himpunan apa nih? Himpunan sungai. Betul. Ih, gampang kan? Himpunan sungai. Oke. Nah, A, I, U, E, O. Ayo, himpunan semestanya apa? Jangan bilang huruf vokal. Itu himpunannya sama persis. Kalau semesta itu harus lebih besar. Jadi kita bilangnya apa? Jangan huruf vokal, tapi alfabet. Ya. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Silakan teman-teman boleh menonton video ini. Selamat menonton, selamat belajar. Jangan lupa ya untuk subscribe di channel kakak. Terima kasih.